أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ard wal jibali fa abaina ay yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang pentakziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, tentunya senantiasa kita untuk memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, inayah dan hidayahnya, sehingga kita dapat bertemu dan berkumpul di rumah ahli musibah ini dalam rangka untuk menyampaikan rasa duka yang sedalam-dalamnya, juga untuk memberikan kalimat-kalimat sabar kepada ahli bait. Karena di mana kita sama-sama memaklumi bahwa ahli bait di rumah ini telah didatangi oleh musibah, yaitu kehilangan orang tua. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita menyampaikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah nabi kita, nabi akhiruz zaman, nabi yang telah memperjuangkan agama Islam. Guna dan tujuan adalah untuk keselamatan kita, baik keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Oleh karena demikian, mari sama-sama kita untuk berselawat kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata-kata penghormatan kami yang kami hormati Bapak Kepala Desa Lebutar dan juga seluruh perangkat-perangkatnya yang berhadir. Kemudian yang kami hormati adalah Bapak Imam Masjid Desa Lebutar serta seluruh pengurus masjid Desa Lebutar. Kemudian yang kami hormati adalah BPG serta seluruh perangkat-perangkatnya. Kemudian yang kami hormati adalah tentunya ahli musibah di rumah ini dan seluruh hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan tausiah ini, terlebih dahulu saya menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau seandainya nanti dalam menyampaikan tausiah ini banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Maklumlah bahwa saya adalah juga manusia biasa yang tentunya tidak luput daripada kesalahan dan kekhilafan. Apalagi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jika berada di atas seperti ini, rasanya
tentu kita merasa canggung, merasa gugup, merasa takut. Kenapa demikian? Karena saya melihat di bawah yang duduk lebih rendah daripada saya banyak orang-orang tua saya, banyak guru-guru saya, banyak ustadz-ustadz yang tentunya lebih layak untuk menyampaikan tausiah ini. Maka oleh karena demikian, entah di mana nantinya terdapat kesalahan dan kekhilafan, mohon diberikan kemaafan yang sebesar-besarnya. Hadirin kaum muslimin sidang pentakziah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan ini, apakah bisa bahasa daerah kita Singkil atau harus dicampur-campur dengan bahasa Indonesia? Bahasa kita haming modo. Karena Lot mangka udah bisa bahasa ta? Biasanya barang lu kecan dekah tading di lebu taken atau himo, enggak ada pacak bahasa andai. Karena bahasa tap mudah untuk memahami. Tapi baik, kita campur-campur nahan. Memang aku udah ada kalak bahasa biasa bahasa Indonesia, tetapi aku adalah kalak kampung asli. Mungkin sahabat dua, bapak-bapak, ibu-ibu enggak menandai aku. Aku adalah asalnya kahia dari Sulampi. Tetapi kemudian menimba ilmu pendidikan agama Islam di Pondok Pesantren Babu Salam Batu Korong. Kemudian melanjutkan S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdul Rauf. Dan kemudian berkecimpung di dai perbatasan selama 5 tahun. Dan kemudian juga kebetulan pada saat ini masih ikut mengabdi di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Abdul Rauf sebagai salah satu tenaga pengajar. Ini mau perkenalan kita, gelahku digelari oleh guru kundai, yaitu Muhammad Yazid di Lona MAG, karena kebetulan pernah kuliah di UIN Araniri Banda Aceh selama kurang lebih 3 tahun mengambil S2. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama yang ingin kusampaikan adalah kade tujuan kita untuk hadir di rumah ahli musibah enda. Maka tujuan kita yang pertama adalah tentu untuk menyambung tali silaturahim antara sesama kita. Yang dimana bahwa kita mengetahui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada 2 orang yang beriman bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah, maka akan mendapat naungan di yaumil kiamah nahan, di padang mahsyar. Maka pahala silaturahim yang kita laksanakan pada malam ini adalah belen kelak pahalana. Ditambah dengan umpamana setiap musibah yang biasa kita laksanakan adalah pembacaan-pembacaan, baik pembacaan ayat Al-Quran beserta doa-doanya. Kemudian juga tentunya dilakukan semacam umpamanya hidangan makanan yang juga didoakan. Yang hatana kita lakukan ini adalah tujuannya untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan berkah. Yang dimana biasanya bahwa seluruh rangkaian-rangkaian acara mulai daripada awal hingga malam enda, kita meniatkan khatana yang hadir
Mudah-mudahan kirana seluruh pahala, rangkaian-rangkaian pahala tersebut dapat kiranya disampaikan kepada almarhum orang tua kita, yaitu orang tua saudara Iwan yang telah mendahului kita. Sebenarnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pahala-pahala daripada bacaan-bacaan yang kita lakukan, pahala silaturahim yang kita lakukan, demikian dengan doa-doana, pada dasarnya adalah yang paling belen mendapatkan pahala tersebut adalah kita yang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Kita yang hadir ikut membacakan ayat Al-Quran tersebut, ikut berdoa, maka pahala yang paling belen sebenarnya adalah kepada kita yang membaca daripada seluruh bacaan-bacaan, doa-doa yang kita lakukan tersebut. Bekune no sebegi. Karena memang dari doa napenggo kita tengen, enggo kita begiken. Mungkin pada kita pandai dalam bahasa Arab, kalau pandai bahasa Arab, maka imamna karenina. Allahumma ja'al thawaba misla thawabi dzalika li arwahi aliruhi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya mudah-mudahan seumpama atau semisal daripada pahala bacaan-bacaan kami ini disampaikan kepada ruh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sawaba misla sawabi dzalika li arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina karenina. Mudah-mudahan semisal daripada pahala bacaan-bacaan tersebut disampaikan kepada ruh orang tua kami, bapak kami, ibu kami. Di senda dapat kita pahami bahwa kepeken kentuana ngo kepek leben doakenna. Kepeken saudara-saudarana ngo kecah leben di doakenna. Dari arti-arti doa-doa yang dipanjatkan oleh pemimpin doa. Jadi kemudian kade yang terakhir maka dilanjutkan nahan di ujung silsilah wa khususan liruhi almarhum Polan bin Polan. Kemudian terkhusus doa kami ini semisal daripada pahala bacaan kami ini disampaikan kepada ruh almarhum Polan bin Polan. Bahumo mi ahli musibah. Jadi kita, maka terkadang pada seandainya lo di antara kita yang bertakziah, bahwa bertakziah memang belen pahalana. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jika seandainya kita melaksanakan takziah, kemudian ikut serta kita untuk menyolatkan, maka kata Rasulullah akan diberikan satu kirat. Apabila kita lanjutkan ikut kita untuk melaksanakan menguburkan, kata Rasulullah akan diberikan 2 kirat. Maka sahabat bertanya, apa itu kirat ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad SAW, kirat itu adalah 2 gunung yang besar. Pahala daripada kita melaksanakan takziah kemudian mengikuti fardu kifayah, Allah berikan bantah 2 gunung yang sangat belen. Masya Allah, begimo belenna pahala kita ketika kita melaksanakan takziah dan mengikuti rangkaian-rangkaian daripada fardu kifayah orang-orang yang telah mendahului kita. Maka kita upayakan ketika kita hadir, upayakan ulang hanya hadir dan duduk. Mana bisa angkat kita menyolatkan, mana bisa angkat kita mengkuburkan,
Mana bisa ikut kita rangkaian-rangkaian acara seluruh mulai awal sampai akhir. Insya Allah pahalana mabelen kita dapatkan. Maka sangat hoki kita kalau seandainya hadir kita kemudian kita hanya duduk. Tidak ikut mensalatkan, tidak ikut menguburkan, tidak ikut mengiringi jenazah ke kuburannya. Hoki belen kita. Karena udah dapat kita pahala 2 gunung yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Anda kita nggo bagi simbagas bahngin 3 menit kita yang kira. Maga-maga 30 menit doh. Maga, maga 30 menit penggo. Karena kita enda mau pahala daripada kita melaksanakan ceramahen, mak tanggung belen namang pahalanen. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tarikan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tarikan ilal jannah. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridha li talibil ilmi." Barang siapa yang meniti jalan menuntut ilmu, Allah akan memudahkan untuknya jalan menuju surga. Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridha dengan perbuatan menuntut ilmu. Jadi pahala kita hadir mindapi matang belena Bapak Ibu. Enda mau kita laksanakan acara tausiah. Maka ulang kita kadang-kadang bagi hadir mendengarkan tausiah, mendengar penceramahna. Memegekan kade-kade yang kekurangan daripada yang disampaikan oleh penceramah. Tetapi ikhlas ridha kita, mudah-mudahan dengan hadirnya kita untuk mengikuti takziah, maka sesuai menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, endah modalan kita untuk masuk surga. Amin ya rabbal. Karena pada wahngin kita kumpul di senda, maka lotmo sekelompok malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari orang-orang yang berada di dalam majelis ilmu. Bagi kecalot idahna kala yang melakukan menuntut ilmu, berzikir mengingat Allah, maka kumpul mokai. Dahina mo saling kabar mengkabari mokai, saling mendokkan bahwa di sendalot acara ceramah agama, acara untuk majelis ilmu, khoh mokai untuk mengkimbangkan kabangna, kemudian mendoakan kita yang hadir di senda, mudah-mudahan kita yang hadir endah katana diampuni dosana. Amin ya rabbal alamin. Jadi pahalana belen. Ulang kita tetunduh-tetunduh. Yang kita harapkan adalah berkah. Yang kita harapkan adalah manfaat. Jadi walaupun umpamanan dan penyampaian kutah kurang akap ke menarik atau kurang pas dah ke tahan-tahan kan hambing kundul untuk mendapatkan pahala. Bang tetunduh tahankan pohon. Supaya karya yang disampaikan Rasulullah dapat bantah. Dan kemudian kita niatkan mudah-mudahan seumpama balik semisal daripada pahala-pahala kita itu dapat disampaikan kepada almarhum yang telah mendahului kita, kentua daripada saudara kami Iwan sekeluarga di rumah Endah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita menghadapi musibah, sama-sama kita maklumi bahwa ketika kita didatangi oleh musibah, tentu hati kita sangat sedih. Hati kita sangat gundah. Kadang-kadang sebagian kita ketika didatangi musibah kehilangan orang tua, tangis. Terkadang sebahagian kita udah hanya tangis. Debalot mebilang-mebilang. Debalot dehu-dehu. Secara manusiawi,
kade yang dilakukan oleh yang tertimpa musibah ini adalah hal biasa. Memang isenom moda sedih ditandingkan oleh orang tua. Umpamana di antara kita tentu engkau pernah mengalami, odah hanya saudara kami Iwan keca yang pernah mengalami. Di antara kita mungkin lot sadabak dua kehilangan orang tua, lot kehilangan saudara, lot kehilangan daripada anggota famili. Sedih memang kita akap, betul. Manusiawi. Isana moda sedih. Umpamana bapak kita meninggal dunia, lalu kemudian kita ingat mau jasa-jasana. Mulai daripada kita kedek nai sombelen dirawatna, dijagana, dibekekna belanja. Ulang dah kita anggap hanya ibu kita keca berjasa, umat tak keca berjasa dalam kehidupan kita. Bapak kita pun tidak kalah luar biasa jasana. Mulai daripada kita dikandung, maka seorang bapak engkau mulai ya ragu, engkau mulai ya cemas. Kuning dia numah le anak ken, kuning dia anak ken, sehat manggia. Bagi kecak kadang di tengena, istrina, bagi si kuang-kuang sehat. Maka kita seorang ayah pun merasa gundah. Seorang bapak pun merasa sedih. Kemudian begimang dilahirkan anak ki, kentua, doholi mak tanggung gugup naya. Mak tanggung akapna payahna, menemasihna tena menengan keluargana, menengan istrina, dalam melahirkan anak ini. Memang betul bahwa yang paling belen jasa-jasana adalah ibu kita. Tapi bapak kita udah tanggung belen jasana. Kemudian begimang bagi kecanggo kita lahir, maka sangat gundah kelakon tua. Pikirkan nama kesehatan ta sebagai anakna. Kemudian pikirkan nama kunenahan belanja ta. Kemudian pikirkan namang kunenahan go kecambelan pendidikan dan lain sebagainya. Khatana dipikirkan oleh orang tua. Lalu ketika orang tua meninggal dunia, maka terpukul anak ini. Terasa banta, kuliwelgana teta, tangis kita. Kadang-kadang menektekan lai mata ta udah tetahan ta, gagah kade. Gagah cinta kita kepada orang tua. Kepada orang tua. Kuli belena teta. Jadi kemudian kadang-kadang debanai seorang anak yang membuat dia sedih ketika kentuana meninggal adalah madeng sempat bahagia kena kentuana. Kadang madeng ngoyam belen kentuana ngo meninggal. Jadi madeng sempat dibalas. Kadang tak begi mak dengo kita kerajo lo deng poda kegiatan ta yang bisa menghasilkan, bisa membahagiakan kan tua. Kadang kan tua petah kurang mampu. Kadang pada waktu nei sebelum ia meninggal tasehnya kipangan panganan mahasa. Tasehnya makan mangan merikan. Kebetulan pada saat nerola bana udah molo ia kipangan. Tasehnya mangan mekuah. Tetapi kita sebagai anak si ora deng krajona mungkin mak deng lot bana. Tapi bagi anak yang gombelen, bagi kita-kita yang enggo berkeadaan, yang enggo mampu, buwe di antara kita kadang lupa kita kepada orang tua ta. Karena kune biasana anak, enggo kecai yang belet, maka dipekawin. Setelah dipekawin kune, ya laus menyami sapo sama tuana. Laus menyami sapo sama tuana atau misapona sibuk dengan urusan masing-masing. Terenget pada mikan tuana, benda urusna, urusna anakna, urusna keluargana, urusna ekonomina, lupa kepada orang tua. Tiba-tiba makden sempat kita dahiran tuata, mentah nomo dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Encai ise mak sedih. Ise mak tangisi. Ya Allah, ya Tuhanku. Sangat pada dengku balas jasa-jasa kan tuaku. Lejana ya kaya pebelenkan aku mulai kedek naik sampai belen. Sampai maku tamat kuliah. Umur 22 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, 9 bulan di kandungan kan tua.
Kemudian setelah balik kita di Pebelena, sampai kita sekolah SD, umur 6 tahun. Setelah itu oleh sekolah sampai tamat kuliah, dikunjungi oleh ibu bapak kita, diselesaikan segala keperluan-keperluan kita. Lain deng umpamana setelah pekawin adeng tole atau tulus kena deng kajo. Tiba-tiba sanga podeng kita balas jasa-jasa kentuan dai. Mentah mo ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedih kita. Udah hanya saudaraku Iwan dan seluruh anggota keluarga yang merasakan sedih. Tapi kami kata Lot yang merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh saudaraku Iwan dan khatana anggota ahli waris di Sapoenda. Lalu di dalam hukum Islam, bolehkah kita umpamana tangis atau membilang-bilang ketika kentuata meninggal? Maka di dalam kajian hukum Islam, mara sekedar tangis jadi. Tangis boleh, tapi ulang membilang-bilang. Jangan meratapi. Kalau nangis boleh, silahkan nangis. Tapi jangan meratapi. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika umpamanya ada seorang yang meninggal dunia daripada orang tua kita, maka kata Rasulullah, yang menyebabkan orang tua kita itu berbahagia di alam kubur atau mendapat azab bukanlah karena air mata, tetapi kata Rasulullah, karena ini katanya, karena mulut. Dituduhkan Rasulullah mau babahna. Kade maknana bahwa kalau seandainya ada orang tua kita meninggal, kemudian kita doakan, kemudian kita sedekahkan umpamanya harta benda yang ada yang mampu kita untuk mensedekahkan. Kemudian pahala-pahalanya kita niatkan kepada orang tua kita. Atau lot harta penadingna, kemudian kita buat, kemudian kita wakafkan. Maka seluruh daripada yang kade yang kita lakukan ini, termasuk acara kita wanginen, kita laksanakan sampai pituari, diakhiri dengan ceramah sampai kepada almarhum. Tetapi Bapak dan Ibu harus hati-hati. Saudaraku Iwan dan seluruh anggota keluarga juga harus hati-hati. Kenapa? Karena ulang sampai umpamana diadakan sedekah semacam wakaf. Umpamana lo harta penadinganna, kemudian si tuan buat niat atena mende, dibuatna kemudian dok kena, sedekah kena, wakaf kena, enda cituk wakaf kontuaku mi masjid. Karena kebetulan ini dah alat pembangunan masjid umpamana mbah kena semen sekian sak tanpa diketahui oleh anggota keluarga yang lain. Ini tidak boleh. Harus atas dasar musyawarah. Kenapa? Karena apabila engkau kita meninggal dunia, hak tata udah neda kita dasa. Pernah mang kita merenung-renungi, kita pikir-pikirkan. Bagaimana kita lejahan oleh Bapak Ibu mencari. Mulai kita kadang-kadang pagi naik laus. Soh bengin kadang-kadang makdeng balik. Kadang deba idahna poda-hapona mahah. Bengin kecaidahna. Kune gelap deng yang go laus. Balik ia go gelap tole. Untuk kade, untuk mencari harta. Untuk mempepulungkan harta. Leja matanggung kita deles badanta untuk mencari. Untuk kune cahana sambue kepeng. Kune cahana sambue harta. Kita gong. Leja. Tiba-tiba bagi keca kita meninggal dunia. Harta yang kita tading keni. Otang ne kita dasa. Yang kita dasa kade keca. Harta si kita tading keni. Utang. Wasiat. Jadi utang wasiat fardu kifayah. Ina yang kecak. Utang ta maralotkin. Buat harta teh. Bayahkan me utang. Mara seandainya berwasiat umpamanya kita kin pernah.
Enda dah ko poka. Tanahku si en, si sekian batang sawit en, enda ku wakaf kami masjid en. Wasiatna. Atau berkaitan mi adikmu, ipe ulang lebih daripada sepertelu. Maka imo keca menjadi hak nanaingo. Selain nei tading katana, mise mi anakna, mi ahli warisna. Maka ketika kita ingin bersedekah ahli warisna, harus mau kita bermusyawarah anggota ahli waris seluruhnya. Disampaikan, didokkan, video izin dah, enda musyawarah kita sampaikan, enda sedekahkan, enda kita wakafkan, harus atas dasar izin bersama. Kenapa? Karena harta yang ditinggalkan itu adalah milik bersama ahli waris. Namun yang jadi problem di senda lot sarana kade. Ketika lot anak kede. Anak tak kede den. Ia masih anak yatim. Ia masih madeng itu nama cekok. Kune cakana. Supaya bisa no kita mido izin bana. Supaya bisa kita sedekahkan. Termasuk umpamana acara jamuan-jamuan. Yang termasuk enggak. Orang hanya sedekah, wakaf atau yang lain-lain kecil. Tapi termasuk sedekah-sedekah yang kita gunakan juga harus mendapat izin. Harus atas dasar musyawarah. Jadi pada anak kere kune. Kere deng anak kune kita mido izin. Anda mau jadi masalah. Karena udah mungkin kita sampaikan mana. Karena ya ketek den. Jadi kune si mendena. Si mendena sebenarnya. Bagi keca kita meninggal dunia. Oleh anak-anakna. Oleh ahli warisna, kundul motos bersama. Untuk kade, untuk menentukan dike hak situ sipolan, dike hak musibah, dike hak daripada kentua, dike hak daripada anak doholi, anak doboku, si mendena bagi. Tapi ada mungkin kita dalam keadaan sedih dan dalam keadaan berduka, masa bagi kita lain? Maka oleh karena demikian, harus mau kita saling meredoi untuk melaksanakan hal-hal ini kehina. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tentang masalah kajian sedekah-sedekah. Maka pahalanya sampai kepada almarhum. Lalu kata Rasulullah dai bahwa kalau seandainya ada orang tua meninggal, dapat pahala karena mulut, kata Rasulullah, atau karena perbuatan, maka kentua mendapat azab bisa mang gaha-gaha mulut. Ketika kentua kita engkau meninggal dunia, bisakah sampai bana dosa atau azab perbuatan-perbuatan anak-anaknya? Sampai. Umpamana bagianmu mulai daripada bahinai, hadu sedihna daripada anakna, sedihna daripada keluargana, kemudian tangis membilang-bilang, diingeti memulai bahinai kahianai so begenden tak kade-kade, apalagi mungkin tahan tua tak sakit dekah baru yang meninggal dunia, langsung mau kita bilang-bilangi, bari sekal ngong dako kutakuhken ngong dako kesekal kutakuhken ikan itu, ngong dako sekal kumasakkan. Ngolako kutakohkan sangat poda. Mentang nonggo no laus kopa. Udah jadi. Maka ada mengeneng eten nih. Orang perlu nengei. Madang geluh den niya bisa panganna. Kade si kita takuhkan nih. Tapi madang enggong meninggal dunia. Orang ne bisa kita tahuhi pangan. Tetapi bisa kita tahuhi doa. Bisa kita panjatkan doa. Kita bacakan. Sebagai anak-anak na umpamana, kita tak jarah kita mikuwakan tua takune. Kita bacakan ayat-ayat Al-Quran ni. Kita hadiahkan mekan tua ta. Orang palah payahna. Kadang lupa dah kita, pate tahun kan tua ta mak kita cakahi. Umak tang, gom dekah meninggal dunia, bapak tang, gom dekah meninggal dunia. Pate kambah aku bohna. Mak pernah kita dahi. Kita ingat-ingat poda. Jadi oleh karena demikian kune. Kita mikubuhna.
Kemudian kita bacakan moka desi kita hafal. Mada Yasin tang gedang su, tang dekah su kita besu waktuna. Agi kade, kul huwallahu ahad. Kita baca magak 3 kali. Udah kita sisilah na bahasa Indonesia Ustaz. Ya baik bahasa kade kita bisa. Bahasa kampung, bahasa singkil, baik. Mana? Orang kita bahasa kampung, lagi bahasa kade, bahasa Jawa, bahasa Aceh, baik. Kune minta, ya Allah ya Tuhanku, sampaikan mau pahala bacaan-bacaanku endah kepada ruh kontuaku di batang kubukna. Mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosanya, ditempatkan di tempat yang selayak-layaknya. Kita bacakan kul huwallah. Qul huwallahu ahad. Mari kita baca dulu. Magak 3 kali kita hadiahkan ke tua kita masing-masing. Kemudian kita hadiahkan kepada almarhum. Memang godah kajin kita main doa. Cuma kita ngolot mang ketunduhan mulai. Ngomong begek-begek si kade. Begek si makne masuk pana. Kutengen. Lagi sada dua nggo ketunduhan. Talejasu kadang dai mahak. Atau bahngin ngomba gesu. Mari sama-sama kita berdoa. Kita bacakan kul huwallah sebanyak 3 kali. Mudah-mudahan pahalanya disampaikan kepada ruh kentua-kentua kita yang telah mendahului, ruh saudara-saudara kita, dan juga pemilik kita, terutama kepada almarhum yang telah mendahului kita. Isinya gelasna Bang Iwan, mohon maaf. Amran bin Imban. Al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kade kelebihan daripada kul huwallahu ahad. Endam buida kadang-kadang go pemahaman. Udah sohi ni nak. Go kita leja mendoakan orang sohi ni nak. Atau kemudian kuneno asa Yasin. Kuneno asa kul huwallah. Ulang so Yasin kul huwallah belen pahalana. Kune kade belen na pahala kul huwallah.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pahala daripada, ini aku ringkas ambing menurut bahasaku, sesuai menurut yang disampaikan Rasulullah, bahwa pahala membaca Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas, sekali kita baca, maka pahalana sepehtelu Al-Quran. Sekali kita baca Qul huwallah surah Al-Ikhlas, pahalana sepehtelu Al-Quran. Mada telu kali kita baca, berarti pahalana sama dengan khatam Al-Quran. Cetang belenda pahalane. Telu kali kita bacakan dai Qul huwallah. Kita kirimkan doana, mudah-mudahan disampaikan kepada orang tua kita, kepe pahalana enggo beget tamat Al-Quran. Mulai daripada juz 1 sampai dengan juz 30. Ya kuneno asa begi. Ya memang Rasulullah enggak menyampaikan begi. Lalu kemudian para ulama meneliti kune asa bisa no begi pahala belena. Ternyata Al-Quran kandunganna di dalam Al-Quran ini 30 juzi lot telu bagian. Yang pertama adalah tentang masalah syariat, tentang masalah ibadah. Lalu yang kedua adalah tentang masalah balasan-balasan daripada perbuatan-perbuatan kita di dunia. Lalu yang ketiga adalah cakupan dalam Al-Quran itu menyangkut masalah nama-nama Allah, Asmaul Husna. Ternyata di dalam surah Al-Ikhlas, buwe sendi gelah-gelah Allah. Buwe sendi Asmaul Husna. Karena ia termasuk Asmaul Husna di dalamnya, maka diberikan Allah Subhanahu wa taala mo pahala sepertelu Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Ada sebagian ulama mengatakan huwa. Kalimat huwa juga adalah nama Allah. Apalagi Allah kalimat Allah. Kemudian kali dibanai samad, qul huwallahu ahad. Ahad juga sifat Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena buena sendi gelah-gelah Allah, maka diberikan mau pahala sepertelu Al-Quran. Jadi mudah. Bagaimana kita umpamana teringat mirantuata, teduh mirantuata, kita doakan, ulang kita lupa, minimal sekali seminggu, sekali sepekan, ulang sekali seminggu sekali sepekan. Menebut minggu adalah pekan atau ahad. Pada hari Minggu, ulang kita sebut Minggu. Tapi Ahad, hari Ahad. Pada sekali seminggu dirubah menjadi sekali sepekan. Karena udah bahasa jadi sekali sepekan begi. Jangan kita mengentuata. Kita bacakan ayat-ayat pendek. Udah sang gedang-gedang su. Karena kune. Mara seandainya kepekan kentuata. Di dalam kuburna entah mungkin tak dapat ajab. Entah dapat siksaan. Maka dengan doa yang dipanjatkan oleh kita, apalagi anaknya, bisa terlepas kentuatai daripada azab. Kalau seandainya kentuata dalam keadaan terbelenggu, maka bisa lepas belengguna. Maka seandainya kentua kita dalam keadaan melehe, maka sampai mau berkah-berkah panganan yang kita doa-doakan sampai kepada kentua kita, sehingga ia dalam keadaan besuh. Karena kita pikir-pikir Bapak Ibu, mak tanggung payah nada, madanggo keca kita numah di batang kubur, mak tanggung sempit mak tanggung gelap mak tanggung kita kepayah Kita bayang-bayangkan mau begenden. Endah mau kita beri Allah Subhanahu wa taala ngeluh. Merasa kita akap,
belang bekas ta, mikir gak ta kawah bisa, mikir gak ta medalan jadi. Pangan si merasana, karya gak ta kita tulus. Muasa gak ta kita tulus mombang, tulus es, kan merasa tuh. Madang geluh. Tapi bagi keca kita numah dimasukkan di batang kubur. Bagi keca kita numah ditanamkan. Kademo yang bisa kita harapkan selain daripada amal-amal kita di dunia. Bagian mau kita sayang na badan tak. Kadang badan ten itu pada kita pakai kena pasir. Itu pada kita pakai kena dunut. Bersih kita bain, wangi kita bain, terentang geluh den. Kune agata kita bain sama rasa ke badan nen. Galang, hangat, geluhkan kipas angin. Kurang cocok kipas angin, tokoh AC, geluhkan AC. Mak AC, melehe, mangan. Maranggom keca kita numah le bapak ibu di batang kubur. Kade mau yang kita harapkan. Mise mau kita minta tolong. Orang lo ada tolong-tolong pe kita. Orang kena tolong. Orang PC bagi-bagian. Maka nakune Sayyidina Utsman, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika disebutkan kalak bana masalah surga komia, oda kune reaksina. Ketika disebutkan kalak bana masalah neraka, oda kune reaksina. Masalah yaumil kiamah, yaumil mahsar, titian siratal mustaqim, oda kune reaksina. Tapi sahabat Nabi Sayyidina Utsman, bagi keca disebut bana masalah kubur, langsung mau menektek lay matana. Langsung mau tangis Bapak Ibu. Kok kalaku soncakune sebegi. Sebut masalah surga, komko, oda kune kidah ko reaksimu. Disebut neraka, oda mang kune reaksimu. Yaumil mahsar, orang mang. Sebut keca masalah kubur. Tangis ko kidah ya Sayyidina Utsman. Kunesa kau tangis. Maka kade dok Sayyidina Utsman. Dijawabna, aku tangis gara-gara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, alam kubur adalah awal alam akhirat. Maka seandainya kita selamat di batang kubur, seandainya kita merasa nikmat di batang kubur, maka alam-alam setelahnya kita akan merasa mendalanina. Tetapi kalau seandainya di batang kubur kita merasa payah, merasa sulit, merasa ajab, maka nahan alam setelah nape akan merasa ajab mau kita khasa. Ini mau makana aku tangis do Sayyidina Utsman. Apalagi ku bayangkan yang batang kubur sempit. Odai seimbang. Merenumah di yaumil mahsar buai gi ajelma kami. Buai kalak endi khas-khas. Merenumah di bijan kami. Kemudian titir siratal mustaqim bagi mang kami buai jelma. Di batang kubur sadata keca. Ini mau main makanya Sayyidina Utsman bagi kecaya jahah. Bagi kecaya disebutkan masalah kuburan. Langsung tangis moya menektekan lema tanah. Basah janggutna. Basah moba bajuna. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Lalu kita renung-renungi no di kita. Kita baca-baca no di kita. Kadang dia lenggo amal ibadah yang kita persiapkan. Kadang lot begitu Bapak Ibu. Udah kita biak mati. Kita hendak biak kita maten. Biak. Orang saya menjawab. Orang BK menjawab. Berarti orang biak. Aku lot aku bege. Kalap. Aku dan ingat. Bang mati aku akan dina. Wah, boh dah gelak nai. Mama tanggung ni. Idok ngamen tak kuning go karena. Persiapan na. Aku yang mati aku akan. Orang aku tahanan dina. Berarti ngok kemas kate. Padahal Sayyidina Utsman disebut keca masalah mati. Bak masalah akhirat. Masalah kubur. Tangis. Enda ya bohononya. Matanggung bohona. Boho ya kelak. Anggo panambu amal lai kate. Padahal mari kita pikir-pikir, kita bayang-bayangkan
biah kita meninggali sebenarnya. Gugup kita. Karena kali kita gugup. Karena mak bue amal ta. Karena orang bue amal ta. Enggak kita kasa-kasakan diritin. Enggak kita itu mengitongi apa ibuin amal ta kikiran numak ditimbangan ngong kita pahami. Dia mengaku ngoiya. Aku numak ngocai timbang medegup ngotos beratan mi kembirangan nina. Orang ada angan nina. Orang lalu ada angan beratan mi kemohon nina. Ngong ngakui na. Jadi oleh karena demikian maka perlu kita hati-hati. Perlu kita jaga diri. Harus mau kune cakana supaya bisa ngeluh kita enda bermanfaat. Bermanfaat kita di dunia, bermanfaat di akhirat. Karena perlu amal ibadah yang kita lakukan perlu. Kita sebagai manusia terkadang udah luput daripada godaan-godaan syaitan. Termasuk godaan hawa nafsu. Terkadang emang dosa kita lakukan. Karena terkadang lot dah begini. Hadu nakap na dosa na lakukan na. Mentah orang ya sekel sembahyang. Lot begi. Aken orang aku terima sembahyang ken. Sembahyang pe aku dah kamu orang di jalan. Mia kerajo pe mabuk. Kerajo pe minum. Kerajo pe maksi mendena. Orang terima. Imsa aku dah kamu dah aku sembahyang-sembahyangin. Karena orang ijalo. Imo alasan na. Gara-gara kira-kira nama ada sembahyang ia udah dijalo, akhirnya udah nia beramal ibadah. Padahal seharusnya bagi keca kita umpamana melakukan dosa, maka seharusnya kita beristighfar. Kalau seandainya sebagai manusiawi kita pernah melakukan dosa, maka minimal kerajota yang wajib ulang kita tadingkan. Ya aku mencari kerja aku sembahyang no aku. Ya sembahyang mo. Kune sebagi karena mada menjadi kerajona menkade gelah nama ada HP. Dek. Tak tuan ada itu nah. Gelah na. Sip. Oh gelah na udah gitu itu kam orang nong kam no berlakukan non di no dah. Ayo mo. Jadi seharusnya pada seandainya kita silap, kita kerajokan mang si kerajokan kita mang si mak mendei, si wajib wajib pang kita kerajokan. Seharusnya beli pe umpamana tah mejodi atau tah mencip sembahyang ulang tading kune sebagi karena melakukan judi dosa, menandingkan sholat dosa. Jadi oleh karena itu ulang di double dosana. Enggo kita melakukan judi, kemudian enggo kita oda sembahyang, enggo melakukan judi, minum minuman keras, melakukan dosa-dosa yang lain, kemudian yang diwajibkan kita tandingkan berarti enggo double. Ya, orang ini kalah 2. Kalah tak 3, ngoy. Dosa jodi masuk, dosa menandingkan sembahyang masuk. Jadi kune mau nama jumlah ni kekira. Orang ini ya paham. Oke, baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Menesel kita numah. Ma tanggung menesel na kita. Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Oda kita taubati. Masalah ngeluh Bapak Ibu, oda kita itu. Kita itu kadang-kadang sintuana leben. Kepe oda tebetoh. Bisa hambing si mudana leben. Kadang-kadang bagi kita bege ajan bak masjid atau ajan taidi ke kita bege kuneninta.
Kalau si tua-tua nangi, aku muda den ngo, masih gagah dengan, dekah dengan ninta. Padahal udah tebetuh masalah ajal adalah ketentuan dari Allah. Udah tebetuh. Kadang kene leben, kadang aku leben, kadang orang betul. Orang bagi huruf kade huruf abjad. Mada bagi huruf abjad mahasa. Aku yajib. Ya, aku pepodi. Kene leben si huruf a ba alif ba selanjutnya. Orang bagi orang betul. Orang betul. Debalah ke Bapak Ibu kita tengen goda sakit paha. Kita tengen idok ngodane madangenen tak tuanen, mara tak tuan kin. Mara kan tuakin kita tengen bagi ngong payah hakapna. Orang nengon dekahi kate. Tapi kan dekah de ngomongna. Sehat no ya balik, medaun ni ya sehat. Vaksin untung ingat kam deh vaksin kepetu. Sehat no ya. Tapi lo no dewa bagi ada. Muda, gagah, ganteng. Buedeng kepeng na. Idok ngon dekah den. Kepe ko Allah Subhanahu wa taala alam habis enggak usah janjina. Jadi oleh karena demikian, karena menengan pengalaman-pengalaman nih, maka harus mau kita sadar diri. Coba mau kita bagian umpamana kita yang hadir den. Kita tengan mau umpamana mulai kahianai. Mungkin kita yang hadirin loh. Debang ngomong na 30, 40, 70. Coba kita tengan kom tang. Piga yang meninggal dunia. Kita adep-adep dah Bapak Ibu. Kita tengan kadang begi. Kita hadiri takziah kita ingeti. 30 yang meninggal. Bagi si pola ada yang geluh den. Bagian den orang ne. Bagi kan tua aku en geluh den. Enda orang ne. Bagi pola ada khas kami kaya. Enda orang ne. Matanggung buenang go. Kita ingat-ingat. Kita adep-adep. Kita sembahyangkan. Kita tahuhkan. Sama karena kune. Mara seandainya kita hadir dalam bertakziah, maka kita renung-renungkan moda. Kita pikir-pikirkan. Bagian dan iya dah didilo di masjid. Gelah nara dipanggil. Telah berpulang ke rahmatullah. Orang tua kita si Polan. Ini Pak masjid kan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang si Polan ke rahmatullah. Tadi pagi. Mau diumumkan di masjid. Maka kita bayangkan mau. Enggak kahino kita. Kemudian habis. Maka kita bayangkan mau. Kali yang kita bayangkan. Bagian dan le. Gelahna kena dilawak masjid i. Nahanda suatu saat gelah kuno dari diloi. Nahanda suatu saat gelah kuno dari diloi. Bagi gelah kalak gelah hina. Nahan suatu saat gelah tak. Pernah mang kita bayang-bayangkan begi? Oke si kontak-kontak no kira kan. Coba kira. Alhamdulillah. Jadi kita bayang-bayangkan, kita ingat-ingat, kita bagi-bagikan sohai. Aku nanti disebut ida. Bagaimana umpamana kalak kita mandikan, kita tengan-tengan. Aku pengen mandikan kalak mang ida. Atau bagaimana umpamana kalak kita lanja. Atau tahu umpamana kita tahukan keambulan. Dewa keambulan, dewa dilanja, dewa disohong no kita bagian den. Pakai ban. Macam-macam. Kita bayangkan. Aku penan bagi mangida. Apalagi kita tengan bagi kalak dikubuhkan. Dilucaki kalak. Ditimbuni kalak. Dilucaki. Sampai
kade. Sampai padat tanahna, sampai orangnya keluar cahaya, orangnya keluar bau. Maka kita pikir-pikirkan, aku pengen begida. Maka menjadi ilmu banta. Maka nambelen pahalana untuk bertakziah, untuk kade, untuk pembelajaran. Supaya kita bayang-bayangkan, aku pengen begimang. Kadang-kadang terbayang no kita, mada almarhum baki mende diurus, mende diajari. Bagi ialah kau meninggal dunia, diajari dengan kalimat Allah, 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 do anakna. Atau oleh ustadz kita dilo. Kita numah ada tebetah. Karena aku lihat ku ada begi kadang-kadang. Mati meninggal sadakalak di rumah sakit. Di rumah sakit TIDKP umpamana. Odai saya mengajari sampai habis hayatna. Odai kena ajari. Yang kadang keca dilaksanakan, sibuk mau keca dokter-dokterna, mayap-ayap, tulus ya de, masang oksigen, bain de basi kontak-kontak itah kade gelak nih. Sampai akhir mau hayat daripada si meninggali, orang kena ajari. Orang poda kena talkinkan. Maka terpikir kita, aku numah takku memang dah, kena urus mang numah jenazahku. Ini ke mang aku nuah meninggal. Diajari mang apa oda. Karena boleh kita tidak bagi kadang meninggal dunia iya. Ada poda bekas-bekas sekali, bekas-bekas biasa. Bisa hambing kadang-kadang menumpang bak pesawat, dabu pesawat meninggal sampai 200 kalak. Betul poda tadi ke badanna. Deba bahkan laut meninggal, orang itu betul tadi ke poda kubuhna. Jadi mada almarhum si molihi senang hati kalaen daripada ahli warisna diurus, didoakan, bahnginen tole dikirimi pahala. Insya Allah almarhum akan mendapatkan kasih sayang Allah dan mendapatkan kebahagiaan serta kesenangan di dalam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Enggak 3 menit. 20 menit. Baik. Nahan batu kita, madang kodekah sudah. Langsung nanti. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kade yang perlu kita persiapkan. Yang perlu kita persiapkan adalah selain daripada amal ibadah. Karena ternyata kepekan Bapak Ibu, kunia sambehat kita rasa beramal. Kunia payah kita akap melaksanakan amal ibadah. Payah maka ke melaksanakan amal ibadah. Merasa bekat dah kadang-kadang. Kunia sambehat. Ya umpamana mada kita tengan mau masjid, mada madalan di masjid, bekat kelek nehe, ma tanggung payahna. Beli pe kadang desing bagi masjid, tapi payah kelek untuk melangkah di masjid, untuk melaksanakan salat jamaah, payah. Tapi kadang-kadang langkah ten, merasa kelek mada melangkah mi bekas ndao. Tak mike-mike kadang kita bagi soh medalan. Kadang mi Medan merasa kita akap. Deba pulang balik mi Medan. Kadang mi bekas-bekas wisata merasa akap nih. Bekas-bekas hiburan merasa kelekit. Kenapa demikian? Kita pikir-pikir kunia sebegini. Kepekan ternyata hati kita ini pada dasarnya diciptakan dalam keadaan suci, dalam keadaan bening. Dan ingin selalu melaksanakan amal ibadah. Kada yang diwajibkan oleh Allah, ingin sebenarnya kita melakukan. Kada yang dilarang oleh Allah, mudah sebenarnya untuk menadingkan. Tapi kada penyebabnya, supaya behat kita akap kelak melaksanakan kebaikan. Ternyata hati kita itu diracuni oleh iblis. Karena diracuni, hati kita selalu dibekek-bekek
umpan-umpan, di bekedah kacun-kacun, di bekedah kita kadang-kadang bisikan-bisikan tak kade-kade, dia dibisikkan nawanta. Sehingga merasa payah mau kita akap untuk melaksanakan kebaikan. Maka kude daunna, kade yang harus kita lakukan untuk melaksanakan menghilangkan daripada racun-racun iblis itu. Kude caranya supaya bisa kita merasa kita akan menjikir, merasa kita akan beramal. Maka hati kita itu perlu kita bersihkan dengan zikir-zikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Imodonna berzikir. Apakah berzikir kita secara berjamaah atau berzikir secara sendiri-sendiri? Ini mau kita lakukan. Karena makanan ruh kita sebenarnya adalah zikir, Bapak Ibu. Makanan badan kita makan sebagaimana biasa kita makan. Tapi pada ruh kita makanannya adalah zikir. Maka sering-sering kita berzikir. Kita tengan di dalam ayat Al-Quranul Karim. Di dalam surah Al-Anfal umpamanya disebut. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman apabila disebut nama Allah maka bergetarlah hatinya, bergetar rohaninya. Enggak keca disebut Allah, bergetar rohani kita. Artinya, dalam makna ayat ini bahwa sebenarnya makanan atau yang harus selalu kita berikan kepada rohani kita adalah zikir. Apabila kita enggak biasa berzikir, menyebut Allah atau asma-asma Allah, maka hati kita akan kembali terang, hati kita akan kembali bersih, hati kita akan merasa kenyang. Jadi terkadang kita gah-gah kurang kita zikir, ingat kepada Allah, maka dalam keadaan kering mau hati, dalam keadaan melehe mau hati. Jadi kemo bisa kita mempikir dengan terang benderang bahwa kita ini adalah ciptaan Allah, bahwa kita itu wajib mengabdi menyembah Allah. Orang kita tersadar seolah-olah dunia mau kecakatana. Mulai pagi sampai sore, sampai malam, dunia keca yang kita pikir-pikirkan. Kune cakana sahami, kune cakana senang, kune cakana salale, keca kita terpikir. Gara-gara kade, gara-gara kurang berzikir. Marango kita biasakan berzikir. Bagi keca disebut kala Allah bergetar hati kita. Pernah sebut kala Allah bergetar hati ke? Terasa, kade tanda anda bergetar. Tanda anda bergetar kade. Madang goca sebut kalau Allah bergetar hati kita. Langsung kita melaksanakan kade yang disuruh. Umpamana ajan, umpamana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bergetar tok saat kita. Bahwa saat ini sudah waktunya melaksanakan sholat, tergetar toh sih. Maka kita isi-isi dengan zikir. Tapi zikir yang harus kita laksanakan juga harus zikir yang ada bimbingan mursyidnya. Ulang asal-asal zikir. Karena terkadang kita letmang bagi saraba dua, dapat zikir tadi kenai. Kemudian langsung diamal-amalkan. Ayo dah, kurang mende. Kenapa? Karena tidak ada gurunya. Jadi zikir yang kita ambil harus melalui guru. Harus melalui mursyid. Kenapa? Karena kalau tanpa melalui mursyid, yang langsung sanadnya sampai kepada Rasulullah, kebiasaan zikir yang kita amalkan itu, zikir yang kita jalankan itu, bukanlah zikir syariat di dalam agama Islam. Tetapi zikir yang datangnya dari iblis. Ya. Khayaan mau kalah. Kunena asa zikir no dari iblis. Bisa apa na zikir dari iblis? Menukun dia bisa? Bisa.
Kalau seandainya zikir kita bukan zikir yang sanadnya langsung kepada Rasulullah, maka apabila diamalkan zikir itu, kebiasaan merusak rohanita, merusak jiwata. Umpamana biasakin kita bagai kalak normal, maka nahan lot teridah ya bagai oda normal ni. Berarti zikirna udah pas. Lo sada kalak bagi berzikir ya. Buena amal ni kata berzikir-zikir tah masjid, tah dike, berzikir ada anak. Tapi kita tengen ngono bagi si lain. Kita tengen no kadang pebaju-baju na udah normal. Becokok-cokok nape udah memang normal. Maka ini kemungkinan zikir yang disusupi oleh iblis. Bengkelet tole tay mo sa minum aku tole. Aku mohon maaf udah anggang-gang mencekok. Jadi bagi si pekhwak. Bagi si pekhwak citok karena lawang bari mengisi acara sebelum den. Jam 11. Hampir. Jam 11. Indah dekah dengan karena zikir kahna lagi kita tulusi. Kune zikir iblisen. Seulangan kita salah-salah dah. Kalau salah dalam. Sebenarnya yang menyampaikan enda seharusnya mursid ngen. Seharusnya mursid nemu. Karena mursid kita udah lot ya kade. Kebetulan den aku yang kudul ngelem mikrofon ya aku mau menyampaikan sementara. Nahan memperdalam silahkan ke mursid masing-masing. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Maka kita kembali ke ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa isqala rabbuka lil malaikati. Di dalam arti nahambing umpamanya aku sampaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada malaikat bahwa Allah ingin menjadikan khalifah di permukaan bumi. Allah ingin menjadikan Nabi Adam sebagai khalifah di permukaan bumi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada malaikat hal tersebut. Kade kata malaikat, mengkade mau kau jadikan khalifah di permukaan bumi ya Allah. Sementara kala inahan akan membuat kerusakan, akan menumpahkan darah, akan melakukan dosa-dosa. Sementara kami, kata malaikat, selalu memuji engkau, selalu bertasbih kepadamu. Kade kata Allah Ta'ala, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjadikan Nabi Adam, kemudian ingin supaya kade dijadikan Nabi Adam ini nahan mengisi dunia. Dia mau menjadi khalifah. Dia mau yang akan mengisi dunia dan seluruh anak keturunannya. Tetapi tetapi malaikat seolah-olah seperti protes. Padahal bukan protes, hanya bertanya. Mengkade mau menjadikanmu manusia ya Allah. Bagi mau kekira, mana bahasaku, bagi mau kira aduh. Mengkade mau menjadikanmu manusia ya Allah. Kala inahan mak tanggung jahatna, kala imak tanggung nahan melakukan kerusakan di dunia. Maka timbul pertanyaan kita. Kuneno asa itu malaikat no, bahwa kita manusia mada diciptakan akan melakukan kerusakan. Padahal manusia belum diciptakan. Kan baru informasi yang disampaikan Allah kepada malaikat bahwa ia akan menjadikan khalifah. Tapi malaikat langsung katakan, mengkade no menjadikan no jelme. Jahat danan mak tanggung nina. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata mada kita tengen di dalam kitab tafsir Jalalain umpamana, maksud daripada pertanyaan malaikat i adalah bahwa sebelum kahia sebelum Nabi Adam ini diciptakan, ternyata dunia enggo leben diisi oleh makhluk yang lain. Dunia enggo diisi oleh makhluk yang lain yang bernama jin.
Jadi ulang kita anggap Nabi Adam leben bak dunia. Tapi sebelum Nabi Adam, ngokin leben jin diciptakan. Ini tertera di dalam tafsir Jalalain. Anak Bapak Ibu bisa baca tentang masalah penciptaan khalifah di muka bumi. Jadi pada Al-Quran kecas itu dulu ada nomeng olo-olo ini. Jadi dijadikan nanggol sebelum naik jin. Kune pana kerajo jin pada saat naik. Kerajo jin bagi sidokkan malaikat ini. Selalu menumpahkan darah, selalu membuat kerusakan, selalu mau aman nagejo mau bain kai dunia. Khusus mau kelak dunia bain kai. Maka lot mau sadakalak. Ada sebagian ulama mendokkan malaikat, tapi lot mendokkan otang malaikat. Dia adalah dari bangsa jin, disebut dengan Azazil. Jadi dalam satu riwayat, Azazil ini dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menumpas seluruh jin-jin yang melakukan kerusakan tersebut. Maka dihabisi mo. Maka berlarian mo jin-jin dai. Melestunan mo kai deba terbunuh, deba lari. Ise panglima perangna, panglima pembasmi pada saat itu Azazil. Jadi oleh karena demikian lari, mike kai lari. Lari mo kala ideba mi gunung. Lari mo kala jin dai dewa mi laut. Lari mo kai deba mi batang-batang pohon. Lari mo kai deba mi batu-batu. Maka kita tengen memang tuh bagian den. Kadang-kadang lot begi. Seolah-olah pana pakai nak keca kadeh dai kayu hebat kare ko nego hanai ilmu kebal atau kare lot mau kelebihan na tahan gudam tahan gupak terpikah kita tuh patut muasa de balot hajimatkan kalak kayu adeba kadang batu bainna ba cincin patut mo otang batu gio pada tu gio tahu lot tah batu kade yang lot energi kade na energi kekuatan na maka percaya kita tuh patut mo karena mindi kepek dewa lari-lari kade dai jin maka oleh seseorang yang pandai di bidang ilmu maka takut dewa bena tawas-tawas nai balik mau muncul kade nandai kekuatan na indai maka jadi hajimat moya lot kita anda tahu ada lot kan ada lot hajimat kan jin bahaya ulang wahai sesak kita nanti payah kita nanti di akhirat pada seandainya kita bermain jin bermain sihir bermain ilmu lalu kita pikir-pikir tuh we milaut kecamatan tanggung kami nak kita akap di pantai kami can kita akap tenang kita akap kepen di istana laut istana jin istana setan pada di Jawa mungkin Nyeruru Kidul tak kade de bagelak naik kemudian mi gunung-gunung pewegi can kelak akap kalak mi gunung-gunung merasa medalan bahkan kadang-kadang deba mi gunung ya biar bisa hilang jadi pendek cerita kita tandingkan lebih nanti maka timbul mo kesombongan di diri Azazil karena kebetulan si Azazil enda adalah makhluk Allah yang suka beribadah kepada Allah. Mak tanggung kuat naya beribadah, berzikir mak tanggung kuat na. Maka di dalam satu riwayat diceritakan Azazil enda ketika pada masa ini diajari oleh Jibril, maka ia lot mau ilmuna, lot mau zikirna, berzikir mau ya 1000 tahun di dunia. Kemudian bisa mau ya kabang mi langit pertama. Kemudian langsung ia berzikir toleh 1000 tahun naik langit pertama. Langsung muncul mau sayapna, bisa miami langit kedua dan seterusnya sampai langit ketujuh. Bisa ia terbang ke langit ketujuh. Masing-masing langit yang dilewatinya 1000 tahun. Jadi mak tanggung nih lah. Coba kita bayangkan 1000 tahun di dunia berzikir.
Kemudian 1000 tahun langit pertama, kedua, sampai ke waluh, sampai ke pitu. Berarti 8.000 tahun mo Ajazil ndai berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sampai mau dalam satu riwayat disampaikan bahwa Ajazil hampir monggo bagi Jibril. Belangna sayapna. Nah, dari makana dari hindi memulai si Ajazil ndai merasa sombong. Nah, maka bagaimana disebutkan di dalam Al-Quran ini disebutkan aba wastakbara. Dia tidak mau tunduk ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat, kepada iblis, kepada Azazil dan makhluk-makhluk lain sujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Kune saudara sekali iblis, aba wastakbara. Iblis merasa enggan dan juga ingin dibesarkan. Istakbara artinya ingin dibesarkan. Jadi karena dia merasa, diartikan secara umum memang sombong. Tapi istakbara itu, iblis ingin dibesarkan. Kebesaran Allah ingin dimilikinya. Dari hindi memulai. Akhirnya kune, ketika disuruh tunduk, sujud kepada Nabi Adam, maka si Ajazil menolak. Tidak mau dia sujud dan tunduk kepada Nabi Adam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala murka kepada iblis. Setelah ia murka, mau baru dipanggil iblis sebelumnya Ajazil belakang. Maka setelah ia jadi iblis, Allah murka, kemudian diusir mau ia ke dunia. Rupana pe berubah mau terus. Orangnya begitu biasa, muncul mau tandukna. Dia mau iblis. Awalnya Ajazil, tetapi kemudian ujung-ujungnya dia disebut sebagai iblis. Bagi kecaturun iblis dai kune, maka pidona memi Allah Ta'ala. Ya Allah, karena engkau telah melaknat aku, karena engkau telah mengutuk aku, maka aku pengidobamu. Lot buai pengidon iblis sebenarnya. Mari di dalam ayat Al-Quran kita tengen lot pengidonna yang pertama adalah panjangkan umurku. Tangguhkan aku hingga yaumil kiamah. Pada ayat ini begini. Tapi kita artikan haming mau, ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Maka iblis kepeken, mari kita tengan-tengan ayat ini. Matanggung gedang na umurna. Kune sang gedang umurna karena mulai kahianai so bagenden tong yang geluh. Digan yang meninggal dunia sampai nahan yaumil kiamah. Makanya ulang kita heran Bapak Ibu. Iblis itu atau setan-setan itu banyak sekali ilmunya. Matanggung pandena iblis dah. Iblis matanggung pandena. Itu na kata. Nenek-nenek tak piga kecundutan tidak oke. Itu na. Piga kecundutan katende ise gelahna. Marasekel kusoibana. Itu na. Kune sa itu na. Ya karena kahia ulang so nenek tanggal lu waktu lahir haming peidah nango. Itu nango kata. Kade agak tak kita kuso itu na. Maka pande. Cuman pande sombong. Pande ya sombong. Sombong ya maka ya durhaka kepada Allah. Maka kita pergi umpamana. Pada seandainya lot di antara kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu. Ala kedahna, ilmu yang ala kedahna yang kita miliki, kemudian kita sombong dengan ilmu yang kita miliki, maka ingat mo, iblis adalah kalak pandai, makhluk Allah yang pandai, tapi diberikan kesombongan, sombong ia, akhirnya ia dikutuk oleh Allah, dan kemudian dimasukkan nahan mi api neraka. Maka sadar kita, astagfirullahaladzim. Ulang kita sempat gaha-gaha kepandenta, gaha-gaha ilmu yang kita miliki. Lalu orang lain kita anggap bodoh, orang lain kita anggap kade poda itoh nih. Oda, yang perlu adalah bukan ilmu pengetahuan, tapi yang perlu kepada kita adalah kewajiban kita adalah belajar. Jadi Rasulullah menyuruh kita Bapak Ibu, bukan ada untuk pandai,
Orang lot di dalil nih umpamana umat Islam wajib pandai, orang cak pandai berdosa. Orang lot. Tulusi dalil orang lot. Yang lot kadengo. Umat Islam wajib menuntut ilmu. Kita wajib belajar. Setelah kita belajar, tapi orang kita pandai-pandai, enggak terlepas dosa ta. Umpamana bagi kita, enggak kita belajar minimal tak sekali seminggu, sekali sepekan pengajian. Enggak kita ikuti sekali sepekan pengajian. Wahai kade umpamana malam Jumat hadir ngau kita, tapi bagi diajarkan oleh guru segenang ngau kita lupa, udah kita salah. Ini memang engkau takdir Allah dijadikan akal pikiran kita, begimo keca kemampuanna. Sementara yang lain bagi keca dipelajarina langsung lengket mi ingatenna, langsung ada nia lupa. Makanya lot deba jadi buya, deba jadi ustad, deba jadi takare deba. Dengan ilmu yang kita miliki, ulang kita memandang rendah kepada orang lain. Aduh pandai na ya, mentak anggap na kalak. Tak salah bacaan kalak sembahyang begi langsung incang-incangina. Tak salah gerakan kalak sembahyang na umpamana begi langsung menjadi bahan pembicaraan na. Si pola nade bagian no dah ko sujud na. Si pola nade dah ko ngocaya dah ko tahiyatul megagahak no kidah. Ade tak kune-kune dewa ade. Sebenarnya dah jadi begi. Yang wajib kepada seorang itu adalah menuntut ilmu, bukan pandai. Mara belajar noya beli paya bagi sah sembahyang nai. Tak sah noya no pada daripada si pandai dai. Dai lah pandai kelak alim tapi sombong. Amal ibadah na udah diterima Allah. Kemungkinan nahan, mada memang yang mengikut jejak-jejak daripada iblis, kemungkinan nahan udah akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat si sombong dai. Nah, tapi si mendena pandai ya udah ya sombong, begitu. Menemukan pandai ya udah ya sombong, saya kalau mengajari kalak, mara gundal kena pe kalak ulang dia cuma belang. Nah, dia datang cuma belang mentak kanjal kena, kok itu kok udah kidah kade ni nah. Orang ni masih hagan. Baik. Ya kenapa minum dah ulang aku kecak. Minum. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Maka kemudian kade pidonandai panjang umur. Maka mara datu-datu beda panden na pande yaitu na takare-kare rahasia-rahasia. Tapi ada rahasia-rahasia yang betul-betul ilmu dari Allah, tapi ilmu dari iblis. Lah begini. Pandai yaitu na en begedo ya begini na. Karena kepeken bisikan dari si ajajil ndai. Bapak dan Ibu, lalu kemudian kade. Kemudian dipidana tole izinkan aku untuk menggoda anak-anak Nabi Adam, umat Islam. Aku goda dari depan, ku goda dari belakang, ku goda dari kanan, goda dari kiri. Khatana digoda. Lalu Allah Subhanahu wa taala izinkan, ku izinkan goda. Tapi udah kau sanggup menggoda kecuali udah kau sanggup menggoda apabila hambaku itu beriman dan bertakwa kepada aku doa Allah. Jadi oleh karena demikian maka sadar kita, berarti kunci supaya ulang kita digoda oleh iblis, maka kita beriman dan bertakwa. Kune cahana beriman bertakwa ya imo. Kade yang diwajibkan dari kita kajaukan semamputa. Sembahyang diwajibkan, sembahyang kita kajaukan semamputa. Oda bagi kalak, bagi kita. Endamonan bulan puasa. Ramadan, puasa mang kita. Mada kalak puasa, sambil tadarus, sambil sadakah, sambil puasa solat sunat. Agi kita oda, agi wajib dagi ya. Puasa kita lakukan, kemudian solat wajib, yang wajibnya kita lakukan. Enggak. Apabila enggak kita laksanakan, insya Allah kita akan mendapatkan naungan dari Allah daripada godaan iblis. Maka kesombongan iblis nampak ketika engkau diberikan bana
Kehebatan pada saat ini kademo dalam bahasa iblis pada saat ini adalah lot mau kalimat-kalimat. Ada aku salah lot telu kalimat yang disampaikan oleh iblis. Kadenina karena yang kau merasa hebat, zikir nambue, beribu-ribu tahun yang kau berzikir. Kemudian anggota-anggotana, pengikut-pengikutnya adalah para malaikat. Maka kunedo iblis muncul kesombongan na isedeng lot wen sujud na daripada aku nina. Kemudian kaya dewane iseden si paling buwe zikir na daripada aku. Lalu kemudian yang ketiga ise buen pengikut na daripada aku nina. Hadu buena pengikut na. Si iblis mak tanggung buena sujud na, mak tanggung buena zikir na, mak tanggung buena pengikut na. Akhirnya ia merasa gagah, merasa hebat. Maka apabila lot kalimat-kalimat begitu terkeluar daripada kita, walaupun kita ahli ibadah, hati-hati kita telah dirasuki oleh iblis. Harus hati-hati. Nah, maka kunesa kita dok kendai. Apabila lot sadakalak berzikir tapi tidak punya mursyid, tapi tidak punya guru, berzikir dapat bagi hambing, bisa nahan dibisiki oleh iblis ketika ia beramal ibadah, kemudian amal-amal kena, kemudian menjadi bahaya momidikina. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka perlu kita berzikir, perlu kita mengambil tarekat, perlu kita melaksanakan suluk kadang-kadang pada sempat. Karena kadang-kadang pada oda kita sempat-sempatkan dan kita hali-halikan, tama ada oda kita bisa mulai bagian denai mi akhir hayat ta. Oda pernah kita di karegelakne dilatih-latih berzikir menurut kade yang diajarkan oleh guru dan mursyid kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, karena di dalam kitab Tanwirul Anwar disebutkan lot nina 4 jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Lot 4 jalan. Yang pertama nina syariat. Lalu yang kedua tarikat. Lalu yang ketiga hakikat. Lalu yang keempat ma'rifat. Si 4 enmo jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama syariat. Syariat itu apa? Syariat itu adalah hukum Islam. Yang wajib, yang haram, yang makruh, yang mubah, yang sunnat. Ini namanya syariat. Jadi kalau seandainya lot di antara kita yang enggak melaksanakan syariat semampu kita, berarti baru kita melaksanakan jalan, baru kita menempuh satu jalan dari 4 jalan. 4 jalan menuju Allah. Kalau syariatnya sudah kita laksanakan, sembahyang kita udah tading, kemudian puasa udah tading, kemudian bagaimana zakat kita, naik haji mang kita mada mampu, dan lain-lain sebagainya. Ini termasuk syariat. Berarti satu jalan engkau kita laksanakan untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu perlu jalan yang selanjutnya apa? Jalan yang selanjutnya yang harus kita laksanakan adalah tarikat. Harus kita ambil tarikat. Karena pada kita ikut tarikat, maka udah dapat kita zikir-zikir kada yang harus kita amalkan dai. Zikir-zikir dalam hati, sementara hati kita ini perlu kita isi dengan zikir. Mada oda kita isi dengan zikir, maka hati kita ini kosong. Hati kita gelap, hati kita hampa. Tapi dengan dilatih oleh para mursyid, berzikir kepada Allah dengan zikir Allah, insya Allah akan bercahaya mabalik ATT. Insya Allah mada enggo nahan soh tingkatan kita kembali mau seperti semula hati kita, maka kemungkinan apabila turun memang ditunjuki oleh Allah, bisa numah pandangan kita tembus ke langit. Bisa kita idah yang hal-hal yang gaib. Bisa nahan kadang-kadang kita mencerita-cerita dengan roh-roh yang telah mendahului kita. Tapi orang-orang yang tertentu.
Pada awal-awal yang bagi-bagi kita masih berat, masih payah. Mursid-mursid yang nggo atas bisa bagi. Karena hatinya nggo bersih, karena tutup nggo terbuka, hijab nggo terbuka, akhirnya bisa memandang hal-hal yang udah bisa dipandang oleh mata zahir kita. Wah, nggo setengah 12. Jadi kuasa dekat-dekat supenahan. Karena kembali ku sampaikan bahwa tujuan kita kemari adalah untuk mencari ridho Allah. Adalah kade-kade yang seleban yang kita harapkan kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini monahan yang menjadi bekal kita. Ulang nahan umpamana tadi kelut kekurangan, tadi kelut kesilapan yang kita idah, hilang no pahala daripada kehadiran kita pada waktu en. Umpamana pahala 6 bulan ditulis oleh malaikat, ternyata bagi kita balik nahan bisa hamping dihapus. Kenapa dihapus? Karena membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Maka oleh karena demikian, untuk pertemuan kita pada malam enda, kurasa ini mau yang dapat kusampaikan, lebih dan kurang mohon diberikan kemaafan. Kade pesanku, mari kita isi hati kita dengan zikir, zikir yang diajarkan oleh guru-guru kita, oleh mursyid kita. Mudah-mudahan kita yang hadir di senda dapat kirana menjadi hamba-hamba Allah yang diridhoinya, numahah di akhirat, kita bisa masuk bersama-sama ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan Ibu, aku akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikas sholihin, wa ja'alna ya Allah min ibadikal muttaqin, wa ja'alna ya Allah min ibadikas syakirin, wa ja'alna ya Allah min ibadikas sabirin, wa ja'alna ya Allah min ibadikal mujahidina fi sabilika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Demikian Bapak dan Ibu, lebih dan kurang sekali aku ucapkan mohon diberikan kemaafan. Aku akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat agakmu ada.